Day 1 resmi jadi pengangguran. Rasanya aneh juga yang ngomong kalimat seperti itu. Gak nyangka di video kemarin banyak sekali komentar. Bahkan ada yang bilang fokus aja ngonten bang. Ya udah, ini hari pertama saya jadi pengangguran versi produktif. Pagi-pagi langsung pergi ke bengkel. Niat awal cuma servis rutin biasa. Ternyata jajannya banyak banget. Dan masih ada PR bagian seher ini. Jadi minggu depan harus balik lagi. Hari pertama saja tabungan sudah dites. Pulang bengkel saya coba masak sendiri. Niatnya hemat dan belajar mandiri. Hasilnya malah gosong. Maklum, skill dapur masih tahap uji coba. Besok Senin rencananya saya update CV. Nah, masalahnya laptop Majapahit ini udah 7 tahun nganggur dan kondisinya sudah hancur begini. Mau gak mau mesti ganti. Saya ke Tenisigo mesti request nunggu 2-3 hari. Ke Agres laptop baru budgetnya gak masuk. Ganjel perut dulu aja deh biar berpikirnya lebih tenang. Akhirnya ke Vans Komputer dan nemu laptop yang cocok juga buat editing karena layarnya besar dan kita cek minusnya cuma baterai saja. Cuma kuat 2 jam standby-nya. Aplikasi pertama yang didownload ya tentu CapCut. Dan sore ini anak-anak lagi PS-an jadi lumayan berisik. Oke, ulik laptopnya mungkin nanti malam saja. Malamnya saya cuci motor dan tentunya editing video menggunakan laptop ini untuk pertama kalinya. Sekarang saya coba jawab dan luruskan beberapa pertanyaan ya. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya atas semua komentar positif dan doa baiknya. Terkait perusahaan, untuk sementara saya masih menganonimkan karena masih ada kebijakan yang perlu diselesaikan sampai Maret nanti. Walaupun mungkin sebagian dari teman-teman sudah bisa menebak ya. Saya bekerja di perusahaan internasional asal Eropa, jadi hak karyawan sangat diperhatikan sesuai dengan undang-undang. Dan saya rasa untuk perusahaan lokal perlu deh belajar seperti ini. Induk perusahaannya baru saja ulang tahun ke-100, punya 2 anak perusahaan di Indonesia dan yang ditutup adalah tempat saya bekerja kemarin. Soal kenapa tutupnya, salah satunya faktor yang terasa berat kondisi kebijakan dari pemerintah kita yang sering berubah-ubah sehingga membuat investor ragu mengambil keputusan. Ceritanya sangat panjang deh, selain faktor internal tentunya ya. Kedepan saya akan mencoba fokus di dunia digital lewat YouTube yang sudah saya rintis. Kalau berkenan silahkan subscribe channel YouTube Aun Ferris. Siapa tahu informasi dan ulasan saya bermanfaat. Terima kasih atas semua dukungan. Semoga doa baiknya kembali ke kalian semua. Hari kedua tanpa status karyawan. Pagi ini hujan dan suasananya sendu banget. Boleh gak sih hari ini agak males dulu? Biasanya jam segini sudah siap-siap berangkat kerja. Sekarang bisa rutin antar jemput istri, lebih dekat sama anak. Dan pagi ini antar istri ditemenin si bocil. Sampai tempat kerja istri, gak sangka dikasih kejutan sama ex tim saya. Sampai rumah excited buka hadiahnya dan senyum sendiri lihat anak-anak ex tim romantis juga. Sampai ada tulisan-tulisan yang bikin hangat. Terima kasih banyak ya buat hadiah dan doa baiknya. Semoga kita dipertemukan lagi di kesempatan yang lebih baik. Tiba-tiba ada email dari BPJS nih, udah tidak aktif dan bisa dicairkan nanti di bulan Maret. Sore ini sebenarnya tripod sudah berdiri, niatnya mau produktif konten. Tiba-tiba si abang bilang ada tenda second murah merek Eiger tapi yang jual jauh di Bogor. Ya sudah, prioritasin anak dulu, sekalian jalan-jalan. Dan kebetulan sepanjang perjalanan ditemani oleh sunset yang indah banget seperti ini. Biasanya orang menyebutnya sunset glow atau golden hour. Sempat mampir ke rest area dulu karena si kecil kebangun kelaparan. Nah, ini abang lagi cek kondisi fisiknya. Kedepan janji deh bakal ajak abang Pao ngecamp. Biasanya dia cuma pergi sama temen-temennya. Kalian yang punya tempat rekomendasi buat ngecamp dekat-dekat Jakarta, boleh info ya di komentar. Pelan-pelan saya mulai sadar mungkin kehilangan satu rutinitas membuka pintu ke banyak momen yang dulu selalu kelewat. Positifnya sekarang jadi lebih dekat sama anak-anak. Hari ketiga sebagai pengangguran. Pagi hari dimulai dengan antar anak ke sekolah. Rutinitas pagi yang biasanya kita bergantian sama istri. Lanjut jalan pagi sambil cari sarapan. Jalan kaki begini bikin kepikiran. Kayaknya mesti fokus olahraga nih biar badan tetap bugar walaupun lagi gak kerja. Sampai rumah lanjut Netflix. Ada adegan makan bareng teman kantor. Refleks langsung inget makan bareng teman kerja di Boncang. Sorenya kita ke pasar bekas Kebayoran, niatnya cari HP murah buat main game si kecil. Ternyata masih banyak tenan yang belum buka. Harusnya sih jam 5 sore kesininya ya. Tapi ya sudahlah, di sini kita nemu stick PS4. Langsung kita serok aja, 50.000 doang. Tes ngecharge sih menyala. Kemudian lanjut kita hunting lagi. Tadi pagi mikir olahraga, nemu tas raket 30 ribuan doang. Gak jauh dari situ, lihat-lihat jam tangan kok menarik juga nih Puma ya. 150 ribu, serok aja deh.
Tinggal satu target lagi nih, HP buat si bocil. Ada iPhone 3 jutaan, tapi cuma bisa WiFi. Ada Samsung, tapi masih di atas 1 jutaan. Oppo sih masuk di budgetnya, tapi pas dicoba kameranya langsung mati total. Mulai mikir, kayaknya beli gadget di sini bener-bener untung-untungan. Akhirnya kepikiran juga opsi yang lain, gimana kalau HP saya yang di-upgrade buat konten. Jadi HP sekarang buat istri dan HP istri jadi ke si bocil. Tapi sebelum mutusin, kita makan dulu aja deh. Kita hunting lagi dan tetap gak nemu yang cocok. Akhirnya pulang dan sampai rumah kita cobain nih stick PS tadi. Ternyata gak berfungsi. Nah kan, untung-untungan. Hari ini rasanya zonk juga. Tapi ya sudahlah, hari ini ngajarin untuk menerima hal yang buruk. Besok kita usahakan lagi. Hari keempat setelah di PHK. Kita mulai dari rapikan berkas buat ngelamar kerja lagi. Pelan-pelan disusun ulang, CV diperbarui, dokumen dirapikan, bersiaplah untuk memulai lagi. Setelah naruh lamaran, saya ada janji temu sama rekan kerja dulu di perusahaan sebelumnya. Perjalanan karirnya cukup sukses saat ini. Ya silaturahmi dulu aja, siapa tahu dari ngobrol bisa kebuka kesempatan lain. Melanjutkan hari kemarin, kita cari handphone second lagi nih buat si bocil. Kita ngelewatin tuh gedung Plaza Office. Duh, bikin kangen aja ya. HP second takut bikin zonk deh, kayak kemarin stick PS. Mending upgrade aja deh tools buat ngonten. Kata Benix, ini bukan belanja konsumtif, tapi investasi. Buat teman-teman di sini mungkin ada yang kerjanya sebagai content creator, worth it nggak beli iPhone yang bagus? Worth it. Apalagi kalau lu sering bikin konten, karena itu artinya investasi. Lu bayar pakai utang, boleh nggak? Menurut gua boleh. Kalau lu pakai itu buat kegiatan yang produktif, menambah cuan lu, menambah omset lu, that's good. Tapi kalau lu beli itu cuma buat Instagram, Facebook, main game, nggak usah lah. Itu artinya buat konsumtif. Jadi teman-teman belajar membedakan ya, jangan jadi orang bego. Tapi kita nggak ngutang, soalnya ya kapok banget lah berhubungan sama yang begituan. iPhone sebelumnya sih bisa balik modal dalam 4 bulan. Nah sekarang targetnya 3 bulan harus balik modal nih. Malamnya jemput isi kerja dan mentang-mentang sudah punya HP baru, energi ini anak full banget sampai ngajak balapan lari sama motor. Jadi pelajaran hari ini sederhana, menghadapi PHK itu responnya kita sendiri yang tentukan. Mau termenung dan kena mental akhirnya harus keluar uang buat psikiater, atau mau menikmati hal kecil seperti ini, dekat dengan anak dan mental pun aman. Besok entah cerita apa lagi. Hari kelima setelah PHK dan pagi ini saya mulai dengan olahraga tipis-tipis. Beberapa hari terakhir saya sadar menjaga fisik itu penting. Sudah seminggu dari servis motor kemarin yang cukup menguras tabungan. Hari ini harus kembali lagi servis. Kalau dipikir-pikir beberapa hari ini bukannya lebih hemat, justru pengeluaran datang bertubi-tubi. Fase transisi seperti ini memang rawan bocor kalau nggak benar-benar dicatat dan disadari. Siangnya saya antar istri KB karena saat ini merasa 2 anak sudah cukup. Buat kami ini bagian dari perencanaan hidup. Setelah itu kegiatan khas pengangguran kalau nggak main PS nonton TV. Tapi sore harinya saya balik ke niat awal, mulai setup lagi ruangan buat ngonten. Kali ini kita review toaster dari Bosch. Worth it gak nih harganya yang dibanderol dengan kelebihannya? Dan apa aja kekurangan dari produk ini? Biar kalian ketika nanti membeli tidak menyesal. Selama ini review produk elektronik rumahan banyak dilakukan bukan oleh orang yang benar-benar punya basic di bidangnya. Akhirnya informasinya ya kurang utuh. Makanya tiap kali saya komentar di video-review seperti itu cukup banyak yang like. Karena sudut pandang saya tentu beda, praktisi yang sudah 15 tahunan berkecimpung di elektronik rumahan seperti ini. Review dari sudut pandang praktisi ada di YouTube Awan Feris ya. Hari kelima ini ngajarin saya satu hal. Pengangguran bukan soal nggak ngapa-ngapain, tapi soal belajar ngatur ritme, uang, dan tetap relevan. Besok semoga pengeluaran gak makin bocor, sambil tetap berharap ada kabar baik soal pekerjaan. Hari ke-6 setelah PHK, dan jujur hari ini rasanya campur aduk antara pengen hemat dan realita yang gak bisa ditunda. Mestinya lagi irit, tapi kebutuhan mobil tua ini gak bisa ditunggu. Akhirnya ganti engine mounting, soalnya mobil mau dipakai mudik dan ini menyangkut kenyamanan serta keamanan. Ini Mas Flo, montir langganan saya di bengkel Auto Mechanics. Mungkin ada yang pernah lihat dia di channel YouTube Pomfit Traeri. Iya, dia yang modif VW Kodok pakai mesin modern itu. Jadi jelas, dia mekanik yang pro. Mobil ini sudah lebih dari 5 tahun diurus dia. Gak cuma diperbaiki, tapi saya diedukasi. Padahal saya sangat awam soal mesin. Pantes aja di Google Review, bengkelnya ini bintang 5. Bengkel recommended versi saya. Dan jujur nemu montir kayak gini, itu rezeki. Oh ya, saya juga rekomendasiin mesin-mesin pakai foam seperti ini ya. Link pembeliannya ada di deskripsi. Sore ini saya coba masak iseng. Kalian ada yang suka menu kayak gini nggak? Telur kasih bumbu mie, kemudian dikocok, mie-nya direbus, lalu dicampur telur yang tadi dan digoreng. Jadinya seperti ini ya. Saya sih suka, anak-anak juga suka. Untuk menu yang advance, masih dalam tahap belajar ya. Atau kalian punya ide dan saran, boleh komentar aja. Bantu nih bapak-bapak pengangguran ini.
Hari ini semua pekerjaan beres. Ke bengkel sudah, masak juga sudah, cuci piring, nyapu, ngepel, bersihin kipas angin. Tinggal bersantai saja, curhat sama kucing. Ini si Milo, kucing besar tapi penakut. Dan ini si Oscar, si Oren penguasa. Semoga besok lebih baik dan semoga juga belum jenuh di rumah terus. Hari ke-7 setelah PHK. Jujur, hari ini mulai terasa jenuh. Pagi bangun dengan satu pertanyaan klasik. Mau ngapain ya hari ini? Coba mulai dari hal simple, bikin sarapan, niat roti panggang, hasilnya agak gosong. Akhirnya hari ini saya habiskan buat edit video. Rutinitas yang dulu cuma sempat dilakukan hari Minggu sore. Hasilnya bisa kalian lihat di YouTube ya. Habis itu nonton film yang relate banget dengan kondisi sekarang. Aku dipecat. Ibu, perusahaan saat ini sedang tidak sehat. Kamu pikir aku dipecat itu bukan masalah? Kita nggak punya tabungan. Tapi nggak perlu dibesar-besarkan. Satu-satunya penghasilan kita itu dari pekerjaan. Yang hilang itu pekerjaan kamu, bukan rezeki yang udah disiapkan Allah buat kita. Lagi pula apa yang perlu aku takuti? Kamu lelaki pejuang yang mungkin membiarkan aku sama Nasya kelaparan. Menjelang sore saya coba urus pendaftaran manfaat jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Tapi ternyata masih ada dokumen yang kurang. Besok harus minta ke HRD. Tenang, nanti saya bikinin tutorialnya cara klaim JKP biar kalian gak bingung. Malamnya jemput istri pulang kerja dan lanjut beli makanan buat besok. Karena rencananya mau pulang kampung, nyekar ke makam orang tua. Rutinitas kecil yang selalu kami lakukan menjelang puasa. Hari ditutup dengan jalan kaki ke warkop atas, ngajak Fahri makan mie. Memang nggak sehat, tapi sekali nggak apa-apa lah ya. Besok harusnya nggak membosankan lagi, karena ada satu hal yang bikin excited, yaitu pulang kampung. Hari ke-8 setelah PHK. Hari ini kita pulang kampung untuk ziarah ke makam kakeknya Pau. Perjalanan dimulai seperti biasa, macet-macetan terlebih dahulu. Dulu mungkin sudah uring-uringan, sekarang coba dinikmatin saja pelan-pelan. Ternyata saat ritme hidup berubah, cara melihat macet pun berubah. Masuk tol MBZ terasa banget jeglukannya, maklum pembangunan dikorupsi. Padahal infrastruktur seperti ini bukan cuma soal beton, tapi soal keselamatan. Semoga kedepannya benar-benar dibenahi karena yang lewat banyak keluarga. Titik pertama kami di Subang untuk jemput nenek di rumah. Dan seperti biasa yang ditunggu-tunggu, sambal dan ikan asin. Sederhana tapi selalu bikin nambah. Sorenya sebelum lanjut perjalanan, beli rujak kerupuk khas desa. Katanya sih viral di sini. Tingkat pedasnya bisa diatur dan pilihan rasanya ada gurih juga asam manis. Sebelum jalan lagi ada yang lagi jualan tuh. Jualannya via telepon. Sambil libur pun masih aja push omset. Luar biasa loyalitasnya. Lanjut perjalanan ke Majalengka lewat tol Cipali arah Linggarjati. Tapi sebelum masuk tol, ban depan kiri bocor. Saat keluar tol, terlihat bandara yang suasananya masih cukup sepi. Jadi kepikiran, proyek besar seperti ini harusnya matang dari sisi riset. Karena kalau perencanaan kurang tepat, hasilnya jadi tidak maksimal begini. Entahlah ada apa di belakangnya. Sampai tujuan langsung makan lagi dan sambelnya pedesnya nampol banget. Ini sambal spesial dari Bibi. Ya setiap pulang kampung tentu kehangatan ini yang dirindukan. Malamnya jalan kaki keliling kampung bareng nenek menikmati suasana yang tenang. Beda banget dengan Jakarta. Perjalanan hari ini sederhana tapi cukup bikin hati tenang. Di tengah fase kehilangan kerja, semoga ini bisa membuat tetap waras. Besok kita berkunjung ke makam orang tua. Hari ke-9 setelah PHK, pagi dimulai dengan jalan kaki beli sarapan. Udara masih dingin, pikiran juga masih fresh. Sarapan pagi ini sederhana, nasi uduk seporsi 5.000, bubur 3.000. Murah tapi cukup, dan kadang hidup juga begitu, gak harus mahal untuk terasa cukup. Ini gedung yang sedang dibangun merupakan koperasi Merah Putih. Visi misinya mirip koperasi yang dulu pernah saya gagas bareng teman-teman. Bedanya, yang ini berdiri, yang dulu tinggal cerita. Tapi bukan berarti idenya salah, mungkin cuma waktu saja yang belum pas. Lanjut olahraga kecil sepedahan, berdua, sekalian pacaran tipis-tipis, biar berasa kayak drama Korea versi lokal. Ternyata, kehilangan kerja nggak harus kehilangan momen. Sampai bendungan pemandangan tenang, sayangnya masih ada yang buang sampah sembarangan seperti ini. Kadang kita pengen lingkungan berubah, tapi lupa mulai dari diri sendiri.
Pulang ke rumah, lihat anak sekolah dihukum karena bawa rokok. Masih kecil sudah coba-coba jadi dewasa. Mungkin memang semua orang punya fase salah arah sebelum sadar. Setelah itu kami ke makam orang tua. Saya berdiri pelan dan bilang, "Assalamualaikum Pak, walaupun sekarang lagi sulit, saya janji akan berusaha keras menjaga anak dan cucumu sebaik mungkin." Memang gak ada jawaban, tapi hati rasanya lebih ringan. Sepulang nyekar, sudah disiapkan kredok sama bibi. Pedesnya mantap. Dan siang tiba kami bersiap antar nenek ke Bogor. Sayangnya tiba-tiba si bocil kurang enak badan. Sementara oles kayu putih dulu aja. Perjalanan dimulai, di sepanjang jalan ada 3 kecelakaan. Langsung mikir, mungkin ada sopir yang kelelahan, mungkin ada pejuang keluarga yang terlalu memaksa kuat. Pesan saya, hati-hati ya para pejuang, kita semua lagi berjuang dengan cara masing-masing. Sampai Bogor antar nenek, lalu lanjut perjalanan ke Jakarta. Hari ini ngajarin satu hal, hidup itu rapuh. Jadi jangan menunda yang penting. Jangan tunda minta maaf, jangan tunda ziarah, jangan tunda jaga diri. Besok mungkin akan jenuh kembali. Entah apa yang bisa saya lakukan selama itu. Hari ke-10 setelah PHK, kita mulai dengan final check website. Saya merupakan salah satu pakar di website MyBest. Tempatnya kita mencari rekomendasi produk. Setelahnya kita urus jaminan kehilangan pekerjaan. Berikut cara daftar dan klaim JKP. Kalian klik website ini, ada di deskripsi ya. Daftar akun, masukin KTP sama nama lengkap, kemudian selanjutnya masukkan alamat email, kemudian nomor handphone dan password sesuai dengan instruksi. Setelahnya akan ada email, kode OTP dan kalian tinggal masukkan saja. Konfirmasi dan akun kalian pun sudah aktif. Langkah selanjutnya kita lengkapi profil. Di sini ada 9 tahapan ya. Yang pertama, foto profil terlebih dahulu. Kita bisa upload atau foto langsung seperti ini. Jangan lupa izinkan akses kamera ya. Jika upload foto sudah selesai, tinggal lanjut ke berikutnya, yaitu biodata. Di sini ada status pernikahan, alamat, diisi aja seperti biasa. Yang opsional saya kosongin saja. Ini baru langkah kedua ya. Kita bisa preview dulu CV kita dan masih kosong karena belum kita isi. Langkah ketiga ini yaitu pendidikan. Kita masukin saja kapan pendidikan terakhir, jurusan, nilai IPK juga kita masukkan, kemudian alamat kampusnya, juga kita upload ijazahnya. Di sini ya. Tekan selanjutnya dan sekarang langkah keempat yaitu pengalaman kerja. Isi hampir sama seperti yang tadi, sesuai perintah saja ya. Kemudian upload CV yang terakhir. Langkah yang kelima yaitu pelatihan. Saya sih lewati saja. Yang keenam juga sertifikasi saya lewati, pencapaian saya lewati, bahasa juga saya lewati. Yang kesembilan keahlian baru saya tambahkan. Harusnya sih diisi semua ya. Nanti diupdate lagi deh. Nah, sekarang kita ke jaminan kehilangan pekerjaan. Ada informasi terupdate di sini. Kemudian juga kita bisa cek syarat dan ketentuannya melalui aplikasi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ada deskripsi, bentuk manfaat, kemudian manfaat lengkapnya. Setelah kita baca, langsung lapor PHK saja. Klik di situ dan email konfirmasi pun akan masuk. Proses ini ada 2 langkah. Dari lapor tadi langsung muncul nih emailnya tuh. Langsung kita baca saja dan masuk lagi ke akun. Lanjutkan isi 2 langkah tadi. Di sini ada keterangan nih, alasan PHK-nya apa. Saya pilih yang efisiensi, kemudian upload surat PHK, surat tanggapan tidak menolak PHK, dan surat tanda terima PHK. Ini contoh surat PHK, tanggapan tidak menolak, tanda terima laporan PHK. Minta ke HRD semua ya. Barulah ajukan klaim. Isi NPWP, kemudian juga nomor rekening, kemudian simpan, dan terakhir verifikasi kembali dengan foto. Jangan lupa berikan akses kamera, kemudian tinggal kirim laporan saja. Dan proses pun sudah selesai, tinggal kita tunggu berapa lama nanti pencairannya. Di sini langkah 1 pengajuan JKP sudah, kita bisa tracking juga, kita bisa masuk ke akun, dan ada kesepakatan yang harus kita setujui. Tinggal tunggu langkah 2 verifikasi, langkah 3 penetapan status, dan langkah keempat akses manfaatnya. Malamnya saya ke kampus Menteng, melewati The Plaza Office tentu ya. Lampu masih menyala aja. Orang-orang ngapain sih sampai malam seperti ini? Cari cuan sih ya pastinya. Akhirnya tiba di Menteng dan langsung minta legalisir ijazah, juga transkrip nilai. Ya, kurang miris apa coba? Udah S2, nganggur pula. Cipete Menteng, kemudian Cipete lagi, total 4 jam perjalanan. Luar biasa. Sekarang pulang kampungnya ke Banten. Dadah. Macet banget nih, kayaknya lagi musim liburan ke pantai jadi macet. Kita udah sampai nih di jalanan ekstrim. Ini turunan Cikidang, harus hati-hati. Pastikan kendaraan fit. Ininya turunannya ekstrim banget seperti ini nih. Akhirnya tiba di Pelabuhan Ratu.
Oke, kita sampai di perbatasan Banten. Nah, ini udah area Banten nih. Masya Allah, mantep banget pemandangannya. Kita sampai di Kasepuhan. Setia. Seger banget, tanpa polusi. Ada pelangi juga nih ternyata. Hari ke-12 setelah PHK. Pagi ini udara sejuk, bersih, suara burung bersahutan. Di ketinggian sekitar 700 mdpl, di balik gagahnya Gunung Salak. Suasana seperti ini pelan-pelan mengingatkan bahwa hidup nggak selalu harus terburu-buru. Tapi ironisnya, justru hari ini badan tumbang, masuk angin, meriang, dan akhirnya harus dikerokin. Mungkin efek perjalanan panjang beberapa hari terakhir Jakarta, Subang, Majalengka, Bogor, dan sekarang di Banten. Badan boleh minta istirahat, tapi cuan tetap harus dikejar. Hari ini saya sharing knowledge tentang produk AC bareng tim My Best. Ini cara saya menjaga value diri tetap hidup, bahkan saat kita lagi nggak punya jabatan. Sorenya kita pengajian haul 2 tahun kakek Karawang. Malamnya saya nemu sesuatu yang gak disangka, celengan nenek. Isinya koin dan uang lama. Ini ada uang tahun 1938, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Terus ini tahun 1945, kita sudah merdeka, tapi uang Belanda masih beredar. Ini ada koin Hindia Belanda juga tahun 1931, di belakangnya ada gambar Ratu Wilhelmina. Ada juga uang Singapura lama, uang Indonesia Rp50, Rp100 tapi tahun 90-an, Rp10 tahun 1979, bahkan Rp10 tahun 1971. Dan ini yang menarik, 50 sen tahun 1952, serta Rp25 tahun 1971, yang kata kolektor termasuk yang banyak dicari. Dari sini saya baru sadar, uang aja punya cerita perjalanan panjang, apalagi manusia. Nilainya bukan cuma dari angka, tapi dari cerita di belakangnya. Malam ditutup dengan main sebentar bareng ponakan, kemudian PS-an, lalu istirahat. Dan besok semoga sudah fit sehingga bisa beraktivitas selayaknya pulang kampung mengenang masa kecil di sini. Hari ke-13 setelah PHK. Pagi ini saya mulai dari sesuatu yang sederhana tapi cukup berat untuk dilakukan. Update LinkedIn dan aktifkan status open to work. Bismillah, semoga kali ini dipertemukan dengan pekerjaan yang tepat dan lingkungan yang sama suportif seperti sebelumnya. Pagi ini badan sudah mulai agak enakan. Sudah bisa olahraga, badmintonan. Yang penting badan bergerak dan keluar keringat. Yang perlu dijaga bukan cuma fisik saja, tapi isi kepala juga. Hari ini saya baca buku dari Edward Suhadi yang judulnya Mulai Mengerti. Kadang kita nggak butuh jawaban, cukup butuh perspektif yang baru. Kalau penasaran, nanti saya review lengkap di YouTube Awan Feris. Siang hari ada kejutan kecil dari si Bontot. Terima kasih ya. Tapi ini kenapa kameranya pakai beauty filter? Jadi saya kelihatan lebih cantik dari biasanya. Ya, hari ini umur bertambah, semoga rezeki juga bertambah. Amin. Malamnya melihat anak-anak ngaji di rumahnya Abah Uung, dan ini mengingatkan saya ke masa kecil dulu ngaji di sini juga dengan suasana yang sama juga seperti ini. Rame, berisik, kadang bercanda, tapi tetap serius saat belajar. Suasana malam di kampung juga punya caranya sendiri untuk bikin kita tenang. Suara jangkrik, gelap sih memang, tapi nggak terasa menakutkan. Di atas sana di lereng gunung masih ada lampu-lampu rumah yang menyala, tanda ada pemukiman di sana. Rumah-rumah di sini juga masih banyak yang tradisional dan memang seharusnya begitu karena daerah ini rentan gempa. Mereka nggak cuma menjaga bentuk dari rumahnya tapi juga menjaga cara bertahan. Dan di sini juga ada tradisi yang masih dijaga sampai saat ini, namanya Seren Tahun, tentang rasa syukur terkait hasil panen. Kalau kalian penasaran bisa tonton di video saya sebelumnya ya.
Kadang kita harus kehilangan rutinitas lama supaya punya kesempatan menemukan ritme baru. Dan mungkin bukan pekerjaan yang sedang mencari saya, tapi versi baru diri saya yang sedang menunggu ditemukan. Keren banget ya skripnya dari ChatGPT ini. Ini hari ke-14. Pagi ini dimulai dengan mengecat rumah. Bukan renovasi besar, hanya ingin menghidupkan kembali sudut yang mulai pudar warnanya. Kemudian ke irigasi. Di sini tempat saya main waktu kecil. Bisa berjam-jam tanpa merasa bosan dan kelelahan. Dan hari ini saya lihat pemandangan yang sama, anak-anak dengan tawa yang serupa juga. Anak-anak ini bermain tanpa beban pikiran seperti kami dulu di usia mereka. Jadi seakan-akan melihat versi kecil saya dulu. Ya, waktu boleh berjalan jauh ke depan, tapi beberapa suasana tetap tinggal di sini. Sore datang dengan udara yang sejuk, yang sulit ditemukan di kota besar. Udara yang bikin nafas terasa lebih lega. Sore ini kita main bola di lapangan yang gak rata, tetapi terasa lebih hidup dibandingkan lapangan mewah yang pernah saya kunjungi. Kemudian datang ke pengajian 7 bulanan bayi saudara. Terpikirkan ternyata ya kehidupan baru akan selalu ada dan hadir. Kemudian berkeliling kampung, melihat bibit cengkeh, kolecer, dan juga kebun warga. Di daerah sini sebenarnya untuk makan nggak akan pernah benar-benar kekurangan. Alamnya sangat cukup bahkan untuk bekal bertahun-tahun ke depan. Makanya banyak yang bilang ini daerah yang kuat bahkan saat krisis datang. Yang susah itu justru uang. Tapi diberi pikir uang juga nggak terlalu dibutuhkan. Hidup di sini ya sudah terpenuhi karena kebutuhan utama sudah tersedia. Maghrib pun tiba dan kita ke masjid. Kemudian malamnya kita habiskan dengan main PS, kegiatan yang dulu juga sering saya lakukan. Untuk besok coba kita keliling lagi ke setiap sudut kampung untuk menemukan hal-hal baru yang mungkin bisa di-share. Hari ke-15 setelah PHK, pagi ini saya iseng bikin logo YouTube awan Ferris di tembok rumah. Bukan soal estetik, tapi ini cara saya mengingatkan diri sendiri kalau sekarang YouTube bukan cuma hobi, tapi juga sudah jadi aset. Kadang visual kecil seperti ini bisa bantu kita tetap konsisten. Setelah itu saya lanjut baca buku. Selama nganggur saya usahakan tetap punya rutinitas. Salah satunya membaca. Kadang dengan seperti ini ide baru sering datang. Ada beberapa kutipan yang menarik dari buku ini. Kita kadang sering keliru menilai bahwa seseorang yang tampilan media sosialnya menarik dan berkilau pasti hidupnya bahagia. Kita juga sering keliru menilai seseorang yang tampilan media sosial membosankan dan foto-fotonya jelek pasti adalah orang yang tidak bahagia. Tapi beda lagi ya dengan konten kreator. Konten kreator ya emang feednya harus terus upload karena hidupnya dari situ. Oh iya, banyak yang tanya juga, memang seperti apa sih rasanya tinggal di lingkungan yang masih banyak hutan? Kurang lebih seperti ini, dikelilingi pohon, udara lebih bersih, dan minim distraksi. Tempat seperti ini cocok untuk riset mental dan mikir lebih jernih sebelum mulai lagi. Ini namanya ngarece, rujak timun dengan bumbu asam manis, pedas, dan segar. Cocok dimakan pas siang panas seperti ini. Sore harinya ada email masuk, ternyata ini dari pengajuan JKP. Statusnya sudah masuk tahap verifikasi. Buat kalian yang kena PHK juga, jangan lupa ya klaim JKP ini. Lumayan buat menambah pemasukan di masa sulit seperti ini. Besok coba kita cari cuan tambahan lain lagi. Hari ke-16 setelah PHK. Pagi ini saya mulai dengan sederhana, melihat produk kopi UMKM lokal di kampung. Kadang kita terlalu jauh mencari peluang, padahal potensi itu ada di sekitar kita sendiri. Kopi ini mungkin skalanya kecil, tapi semangatnya besar. Lalu ada kabar baik masuk, ada transferan dari kerja sampingan yang beberapa waktu lalu saya kerjakan. Tidak besar, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa usaha tidak pernah benar-benar sia-sia. Disusul kabar baik lagi, pengajuan JKP saya sudah masuk tahap 3, sudah penetapan status. Artinya proses berjalan. Buat teman-teman yang sedang urus juga, sabar dan pastikan dokumen lengkap ya, karena sistemnya memang bertahap. Siang hari saya menemukan komik jadul waktu kecil. Kertasnya sudah menguning, tapi ceritanya masih sama. Rasanya seperti diingatkan kembali bahwa dulu pernah bahagia dengan hal-hal yang sederhana seperti ini. Sore saya putuskan lari kecil ke area kesepuhan. Lapangannya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk olahraga tipis-tipis seperti ini. Kita lihat lisung, tempat untuk menumbuk padi. Dan ini lei, tempat menyimpan cadangan padi. Jadi hasil panen disimpan dengan baik untuk menyelamatkan masa sulit.
Lanjut ke Cibeas, main volley seperti dulu waktu remaja. Sudah lama tidak main, ternyata cuma kuat 2 set. Badan boleh berkurang tenaganya, tapi semangatnya jangan. Olahraga itu bukan cuma soal fisik, tapi juga menjaga pikiran tetap stabil. Malam ini tarawih pertama, dan tentu masjid penuh ya. Menjelang subuh, anak-anak keliling bangunin sahur, suara yang mungkin di kota jarang terdengar. Sahur kali ini sederhana, ikan bakar dan sambal cobek. Sambil siduru, menghangatkan badan di depan perapian. Hangatnya bukan cuma dari api, tapi dari kebersamaan. Besok puasa pertama, di tengah fase hidup yang belum pasti ini, mungkin justru momen yang tepat untuk melatih sabar, menahan diri, dan memperbaiki niat. Hari ke-17 setelah PHK, pagi ini ada kabar baik lagi. Uang jaminan kehilangan pekerjaan dari pemerintah akhirnya cair. Rasanya bukan cuma soal nominalnya, tapi ada rasa lega karena proses yang diurus beberapa minggu ini benar-benar sampai. Buat kalian yang sedang di fase yang sama, jangan ragu urus hak kalian, karena ini memang sangat membantu. Hari pertama puasa ini berjalan sangat pelan, tidak banyak aktivitas. Bahkan sebelum keluar rumah, saya tidur sampai siang. Mungkin badan masih menyesuaikan. Sore harinya saya pergi ke sungai. Di sini disebut Wahangan. Namanya Wahangan Cihaneuleum. Airnya jernih, suaranya tenang. Tempat seperti ini mengingatkan bahwa tidak semua hal harus terburu-buru. Kadang bernafas saja sudah cukup. Di sini kita tidak ada agenda khusus, hanya melihat air mengalir dan membiarkan waktu berjalan. Tidak apa-apa kalau hari ini tidak produktif seperti biasanya. Waktu berbuka akhirnya tiba. Menu hari ini sederhana, tapi justru itu yang membuat terasa hangat. Masakan khas desa yang rasanya tidak berubah sejak dulu. Mungkin karena bukan cuma soal rasa, tapi juga kenangan di dalamnya. Malamnya kita lanjut tarawih. Hari pertama puasa selalu punya suasana berbeda, lebih hening, lebih reflektif, seolah diingatkan lagi bahwa hidup tidak selalu soal mengejar. Dan besok kita coba main ke sawah, juga lanjut main ke pantai. Mungkin ada cerita lain yang sedang menunggu di sana. Hari ke-18 setelah PHK, hari ini kita ngabuburit ke sawah dekat rumah. Tapi sebelum itu saya mau menjawab komentar dari Mas Robert. Dan sebagai bentuk tanggung jawab secara sosial, pendapatan dari YouTube bulan ini sekitar Rp2.300.000 dan biasanya dibayarkan tiap tanggal 20. Sedangkan pendapatan yang sedang berjalan sekitar 500 ribuan. Jualan dari tag video hampir 400 ribuan. Memang belum besar, tapi ini bukti kalau dunia digital bisa jadi salah satu peluang. Terima kasih sebesar-besarnya atas support kalian semua. Pagi ini di sawah, padi masih dalam tahap tumbuh, masih hijau, belum berbiji, belum berbuah. Semua masih dalam proses. Sama seperti hidup, kadang ya butuh waktu. Sawah di sini bentuknya berundak, mirip seperti yang sering kita lihat di tempat wisata seperti di Bali. Selang beberapa petak sawah, selalu ada saung kecil untuk beristirahat. Di sini disebutnya conat. Ada juga kandang kambing seperti ini. Air di sini juga melimpah dari sumur dan aliran sungai. Jadi kemungkinan gagal panen relatif kecil. Alam benar-benar dijaga. Kami juga petik nanas dan ambil daun singkong untuk nanti berbuka puasa. Hal sederhana tapi terasa sangat cukup. Dan siang pun tiba. Waktunya kita Jumatan. Menjelang maghrib, anak-anak main PS sambil menunggu waktu berbuka. Suasana yang tenang tanpa terburu-buru. Dari hari ini saya belajar tidak semua hasil bisa dipetik sekarang. Seperti padi tadi, dia butuh waktu, butuh dirawat sebelum akhirnya nanti dipanen. Begitu juga dengan usaha, termasuk yang sedang saya bangun sekarang. Gak berasa sudah hari ke-19 aja setelah PHK. Hari ini kami ngabuburit ke Pantai Cihara. Dari rumah sekitar 1,5 jam. Lumayan jauh, tapi justru di perjalanan seperti ini biasanya obrolan jadi lebih banyak. Sampai pantai, suasana sangat sepi. Cuma kita aja yang kesini. Anak-anak langsung lari main pasir, sibuk dengan dunia mereka sendiri. Saya cuma duduk dengerin ombak sambil lihat mereka main. Sederhana, tapi momen seperti ini dulu jarang sekali terjadi karena selalu sibuk kerja.
Menjelang maghrib, sunsetnya bagus banget. Kami buka puasa bareng di pinggir pantai. Makanannya biasa saja, tapi yang terasa beda itu momennya. Ternyata yang dicari bukan selalu tempat atau makanannya, tapi siapa yang ada di samping kita. Setelah itu kami pulang, sempat istirahat sebentar di warung pinggir jalan. Perjalanan malam, badan capek tapi rasanya seneng aja gitu. Sampai rumah saya masih sempat main PS sebentar sebelum tidur. Dari hari ini saya belajar di tengah kondisi yang belum pasti, tetap penting untuk kasih waktu buat diri sendiri dan keluarga. Karena justru dari momen seperti ini, energi buat mulai lagi pelan-pelan bisa kembali. Hari ke-20 setelah PHK, akhirnya hari ini kembali lagi ke Jakarta. Setelah seminggu penuh tinggal di kampung yang tenang dan sederhana, sekarang kembali ke ritme kota yang selalu berjalan tanpa jeda. Perjalanan melewati Pelabuhan Ratu, naik ke Cikidang yang jalannya berkelok, lalu turun ke Cibadak, lanjut Bogor, baru akhirnya Jakarta. Jalur panjang tapi penuh cerita dari seminggu terakhir ini. Biasanya setiap pulang kampung saya selalu bawa oleh-oleh untuk teman kantor. Tapi kali ini rasanya berbeda, belum ada kantor yang dituju. Sampai di Jakarta, hal pertama yang saya lakukan adalah cuci mobil. Mobil ini sudah menemani ratusan kilometer perjalanan kemarin. Pas buka bagasi, ternyata nenek diam-diam naruh pisang, nanas, jambu, ubi, dan timun untuk cucunya. Bukan tentang isinya, tapi ini cara nenek menyayangi cucunya. Sore hari, saya keluar cari makanan untuk berbuka puasa. Jalanan Jakarta seperti biasa, selalu ramai, bahkan macet menjelang waktu berbuka. Banyak orang bergegas pulang dengan tujuan dan cerita masing-masing. Malamnya saya jemput istri pulang kerja, sekalian makan bareng di luar, supaya nanti sahur bisa makan sedikit saja, tidak terlalu berat. Sekalian juga belanja sayur untuk dimasak nanti waktu sahur. Hari ini saya belajar pulang kampung itu bukan cuma soal tempat, tapi soal mengisi ulang hati dan kembali ke kota untuk siap melanjutkan perjuangan lagi. Hari ke-21 setelah PHK, pagi ini saya mulai dengan olahraga ringan biar badan tetap fit untuk siap menghadapi hari-hari ke depan. Gimana kalau kita agendakan untuk badmintonan di minggu ini? Masalah muncul saat raketnya ini gripnya udah licin. Jadi kita ganti aja dengan grip yang baru. Kita ganti pakai grip yang bertulang, harganya di bawah 10 ribuan. Kalaupun murah, dengan bertulang seperti ini, nyaman digenggam dan tentunya tidak licin. Pemasangannya juga gampang banget, tinggal diputar atau dililit saja mengikuti gagang raket. Lalu di ujungnya pasang perekat. Selesai dan langsung rapi. Saya pilih warna hitam karena tampilannya lebih elegan dan tidak gampang terlihat kotor. Kalau kalian cari grip yang sama seperti ini, cek di keranjang kuning ya, atau di deskripsi. Siangnya sambil ngabuburit, tiduran di pangkuan si kecil, sambil ngobrol ngalur ngidul. Momen sederhana yang patut disyukuri. Malamnya jemput istri kerja dan seperti biasa si bocil selalu ngajak balapan lari di jalanan lurus ini. Lanjut ke pasar Kebayoran Baru buat belanja stok makanan selama puasa. Hitung-hitung belajar ngatur pengeluaran juga, karena sekarang tiap rupiah harus lebih bijak dipakai. Hari ini saya belajar, produktif itu bukan cuma soal kerja kantoran. Bisa rawat badan, rawat keluarga, dan tetap cari peluang kecil dari hal yang sederhana. Itu juga bentuk ikhtiar. Coba dengarkan suara pintu mobil ini. Seperti pintu rumah tua berderit keras. Kalau dibiarkan lama-lama bisa parah. Solusinya saya oleskan bahan ini di engsel pintu dan dengarkan suaranya langsung hilang seketika. Gerakannya jadi lebih halus dan ringan. Ini namanya gemuk sintetis serbaguna, terjangkau harganya tapi manfaatnya banyak sekali. Cocok buat perawatan rutin di rumah secara mandiri tanpa harus selalu ke bengkel. Hari-hari setelah PHK sepertinya sekarang ini saya harus lebih kreatif lagi cari pemasukan tambahan. Salah satunya review dan unboxing, memaksimalkan affiliate produk seperti ini.
Sekarang kita coba langsung implementasikan di mobil saja sambil ngabuburit. Selain untuk engsel mobil, bisa juga dipakai untuk rantai sepeda biar lebih awet, gesekannya berkurang dan kayuhannya akan lebih terasa ringan. Perawatan sederhana tapi efeknya jangka panjang. Ini contoh kecil bahwa merawat lebih murah daripada memperbaiki saat sudah rusak nantinya. Sore harinya kita keluar cari bukaan puasa. Anak-anak request ayam goreng CGR favoritnya. Dia bilang rasanya mirip ayam KFC. Malamnya kita bantu si bocil kerjakan PR sambil ditemani Oscar si Oren. Kadang dia ganggu tapi justru jadi hiburan. Pelajaran hari ini jangan tunggu rusak dulu, baik itu barang, keuangan maupun kesempatan hidup kita. Rawat dari hal-hal kecil yang kita mampu, karena itu bisa jadi penolong ke depannya. Besok saya akan coba optimalkan lagi, mencari penghasilan tambahan. Kita lihat apakah benar bisa jadi peluang atau hanya sekedar pengalaman tambahan saja. Hari ke-23 setelah PHK, pagi ini saya antar istri kerja seperti biasa. Siangnya saya unboxing semprotan anti tikus dari Zerone. So far sudah 2 tahun pakai ini dan menurut saya paling efektif, bukan cuma mengusir tapi baunya tidak terlalu menyengat. Buat yang rumahnya dekat kebun atau saluran air, ini cukup membantu sebagai pencegahan rutin. Nah, bisa dilihat ya nih bekas-bekas tikus. Memang anti tikus yang saya beli ini paling mahal tapi paling efektif untuk mengusir tikus. Ini aman karena dia bahannya tidak akan membuat mesin berkarat. Sore harinya saya masak ayam sendiri di rumah. Bedanya sekarang hasilnya tidak gosong seperti percobaan sebelumnya. Ternyata api kecil dan sabar itu kuncinya. Tinggal kurang minuman segarnya nih. Akhirnya saya muter-muter cari es kelapa muda buat berbuka. Dan ketemu es kelapa muda Kang Dede di Jalan Abdul Majid, Cipete Selatan. Es kelapa gula arennya mantap betul nih. Segernya pas, tidak terlalu manis juga. Malamnya jemput istri sekalian beli sop iga di pasar Blok A Cipete Utara. Sekali jalan beberapa kebutuhan selesai. Pulang ke rumah sudah disambut Milo yang dari tadi nunggu di luar. Pelajaran hari ini, hidup itu banyak perbaikan kecil. Masakan yang dulu gosong, sekarang jadi lebih baik. Rumah lebih terjaga, waktu lebih fleksibel, dan momen keluarga lebih terasa. Kadang progres itu tidak besar, tapi konsisten. Ini hari ke-24 menjadi pengangguran. Sore ini Jalan Damai Cipete Utara sudah ramai banget menjelang waktu berbuka. Paling males sih kalau udah macet begini. Saya putuskan beli bukaan di warung mama mertua aja. Tepatnya di depan Masjid Darul Amal. Mama ini jualannya musiman, khusus saat bulan puasa saja. Tapi ternyata lumayan, tiap hari jualannya hampir selalu habis. Artinya kalau konsisten dan tahu momennya, rezeki pasti ada. Andai mangga lagi musim, saya tentu udah ngelapak bareng mama. FYI, saya penjual mangga musiman juga. Bisa di follow IG-nya di Manggopau untuk update-nya. Oh iya, kalian yang tinggal di area Cipete Utara boleh mampir ya ke warung mama mertua ini. Sebenarnya selain Jalan Damai yang selalu ramai, kita juga bisa cari takjil di Jalan Flamboyan, Cipete Selatan. Tapi emang ya sama aja, macet juga kalau menjelang berbuka. Jadi kuncinya satu, yaitu sabar. Sambil nunggu waktu berbuka, kita lanjut jalan kaki dan main sebentar sama Molly. Gerak sedikit biar badan lebih enak walau puasa. Malamnya setelah taraweh, kita ke Taman Barito. Sekarang namanya berubah jadi Taman Bendera Pusaka. Walau memang belum resmi dibuka untuk umum, jadi kita nongkrong di pinggirannya saja. Beli bakso, duduk santai, habiskan waktu buat ngobrol. Sebelum pulang mampir dulu beli sayur buat sahur nanti, supaya besok pagi tidak perlu terburu-buru lagi. Pelajaran hari ini sederhana, di tengah macet dan ramainya kota selalu ada pilihan untuk tetap tenang. Usaha kecil yang konsisten bisa habis setiap hari, dan hidup setelah PHK ini mengajarkan saya lebih peka melihat peluang di sekitar. Kalau saya nggak di PHK, mungkin momen ini jarang kejadian. Sekarang justru jadi lebih sering jalan sama anak. Hari ini aja kita cukur bareng di X-Park Damai 4. Tempatnya sederhana tapi nyaman, dan harganya cuma 35.000 sudah termasuk cuci rambut. Untuk anak-anak 25 ribuan. Si bocil maunya model 2 fade. Katanya biar keren, kayak anak zaman sekarang. Kalau saya sih simple, pendekin saja biar lama tumbuh dan nggak bolak-balik.
Sore harinya seperti biasa kita cari bukaan puasa. Tiba-tiba kepikiran pengen es cendol durian di Prapanca. Harganya sekitar 14 ribuan dan menurut saya recommended banget. Nah, makanan beratnya lanjut ke sate langganan di Damai 5, Sate Haji Iwan. Jujur aja ya, daerah Damai Cipete ini memang surganya kuliner murah meriah dan rasanya juga enak-enak. Lanjut sambil ngabuburit, saya isi data asesmen JKP. Kemudian ada syarat agar JKP tahap 2 cair di bulan Maret ini, yaitu 5 kali melamar pekerjaan dan 1 kali interview. Cuma masalahnya muncul ketika websitenya ini loading terus, nggak bisa dibuka. Bahkan sudah coba pakai laptop pun tetap nggak bisa juga. Nah, untungnya tanya teman, katanya nggak harus lewat situ, bisa lewat Jobstreet juga atau portal lowongan kerja yang lain. Kalau kalian penasaran cara lengkapnya gimana, komen aja ya. Nanti saya buatkan tutorial khusus biar nggak salah dalam misi ini. Malamnya setelah jemput istri kerja, lanjut main sama Milo. Pencinta kucing pasti relate nih. Kalian begini juga gak sih sama hewan peliharaan? Alif, assalamualaikum. Marah kali lo. Mila berantem lagi sama Oscar. Pelajaran hari ini, hidup memang berubah setelah PHK. Tapi bukan berarti semuanya berkurang. Ada waktu yang lebih banyak, ada momen yang dulu terlewat, dan sekarang lebih bersyukur dekat dengan anak. Saya cuma mau beli es campur, tapi kok ada tulisan info janda di menunya. Entah maksudnya apa, tapi jujur saja bikin orang otomatis nengok 2 kali. Dan itu menarik, hal kecil yang memancing rasa penasaran. Dan ngomongin soal bikin orang berhenti scroll, malam ini saya ikut kelas pegawai berkolaborasi dengan Sahil. Temanya cukup berani, modal ngonten bisa dapat gaji CEO. Awalnya terdengar seperti gimmick, tapi ternyata yang dibahas bukan soal viral, melainkan soal sistem. Bagaimana konten dibangun jadi personal brand, punya positioning yang jelas, dan punya monetisasi yang scalable. Jadi bukan cuma kejar view doang. Pelajaran penting, kalau mau hasil yang besar, jangan cuma mikirin kontennya saja, tapi pikirkan juga sistemnya. Setelah selesai kelas, saya klaim JHT karena sudah nonaktif dan bisa dicairkan. Pencairan 10% udah pernah saya bikin videonya panjang, dan sekarang pencairan full. Saya ambil semua saldonya. Saya klaim melalui aplikasi JMO dan diarahkan ke lapak asing. Tampilannya seperti ini, tinggal kita lihat aja syarat pengajuannya. Nih, nomor 3 ya, kalian pause aja dan dibaca sampai akhir. Nah, kalau misalkan di atas 50 juta, kita juga harus siapin NPWP ya. Centang setuju aja dan saya bukan robot. Lalu berikutnya, sekarang masuk ke data pekerja. Tahapan yang kedua, isi aja nomor induk kependudukan, nomor BPJS, nama, tanggal lahir, nama ibu kandung. Pilih cara konfirmasi, saya sih datang aja langsung ke kantor cabang yang terdekat di Jalan Fatmawati. Bisa datang di tanggal berapa dan untuk kedatangannya mau jam berapa. Setelah itu tekan berikutnya, lanjut ke tahapan yang ketiga. Di sini kalian isi alamat domisili, nomor handphone, alamat email aktif, nomor rekening, NPWP, dan kalau sudah tekan berikutnya, lanjut ke tahapan yang keempat, sebab klaim dan dokumen pendukung. Sebabnya saya pilih terkena PHK dan pilih juga dokumen yang akan diupload nanti. Saya pilih laporan tanda terima pemutusan hubungan kerja. Kalau sudah tekan berikutnya, lanjut upload dokumennya. Kartu BPJS-nya kita upload, KTP juga kita upload, surat PHK-nya juga kita upload, foto diri juga kita upload, dan terakhir NPWP-nya pun kita upload. Kalau sudah, tinggal ke tahapan yang kelima, tapi di sini optional, saya kosongin aja, lewatin aja. Dan ini tahapan yang keenam ya. Kalau sudah pencairan nanti akan lanjut lagi atau enggak. Saya sih pilih enggak dulu di sini. Tekan berikutnya dan langkah terakhir yaitu yang ketujuh, konfirmasi datanya. Dicek ulang lagi dan langsung simpan saja. Nah, pengajuan berhasil, nanti akan mendapatkan barcode seperti ini untuk nanti kita bawa ke kantor BPJS-nya. Kita juga bakal dapat email konfirmasi. Seperti itu caranya, mudah kan? Semoga membantu, dan kalau nanti kalian mau lacak, tinggal klik di sini aja. Dan sekarang prosesnya tinggal menunggu verifikasi data aja. Kadang ukuran itu bukan masalah. Contohnya alat kecil ini, serbaguna dan mudah cara penggunaannya. Sambil ngabuburit, kita bikin smoothies tomat. Kali ini saya menggunakan hand blender Beko dengan power 750 watt. Ukurannya ringkas tapi tenaganya kuat. Cukup buat kebutuhan dapur harian. Tomat ini tinggi vitamin C, katanya sih antioksidan yang baik buat jantung dan membantu menjaga kesehatan kulit. Oh iya, by the way, tomat ini buah apa sayuran ya? Menurut kalian apa nih? Buka puasa kali ini kita beli ayam bakar Bu Lasmi di Jalan Sasak, Cipete Selatan. Ini recommended lagi nih, sambelnya mantep dan menurut saya pedasnya itu pas. Malamnya saya antar istri beli jamu, katanya capek kerja seharian. Sekarang dia dulu yang jadi kepala keluarga, sementara sampai saya dapat kerjaan lagi. Malamnya ke Pasar Kebayoran buat beli bahan makanan untuk sahur nanti.
Saat sedang tidak bekerja, yang paling berat itu bukan capek fisik, tapi rasa tidak enak dalam hati. Rasa ingin tetap berperan, ingin tetap berguna, dan tidak jadi beban. Ya, terus bergerak aja sih. Entah itu hal-hal kecil, bikin smoothies antar istri, karena selama kita masih bergerak, kita belum benar-benar berhenti. Satu hal yang baru saya sadari setelah tidak kerja, ternyata waktu bareng keluarga itu mahal banget. Hari ini kita pilih ngabuburit sederhana, quality time bareng keluarga sambil olahraga sore. Yang nyetir kali ini istri saya, dan entah kenapa kalau cewek nyetir selalu ada gaya khasnya sendiri. Kita sudah sampai di hall badminton Pasar Cipete. Sebelum mulai tentu pemanasan terlebih dahulu, biar badan gak kaget pas main nanti. Kali ini kita main double, saya dengan si kecil, kemudian istri dengan si abang. Ternyata cukup seru juga. Siapa yang menang dan video panjangnya ada di YouTube Awan Feris. Dari badminton kita belajar banyak hal, timing pukulan, membaca arah lawan, dan paling penting kerjasama pasangan. Kalau satu orang terlalu ego aja ya, biasanya poinnya malah gampang hilang. Di hidup juga mirip begitu, kerjasama sering lebih penting dibandingkan ingin terlihat paling hebat. Selesai keringetan, kita lanjut buka puasa di warungnya Teh Tata Janeta, di gedung yang sama dengan badminton ini. Kebetulan ketika kita datang, warungnya lagi sepi, jadi kita makan di lantai atas yang lebih private. Sambil menunggu waktu berbuka, kita ngobrol bareng, dan momen seperti ini tuh hangat banget. Review jujur dari kita, makanannya ini cocok banget. Tempatnya bersih, pelayanannya juga baik. Kalau kita kasih rating mungkin 9 dari 10. Cocok banget di lidah kita. Setelah itu kita pulang, badan capek tapi pikiran terasa ringan. Kadang hidup terlalu sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa menikmati waktu bersama keluarga. Padahal kebersamaan seperti ini sering jadi energi yang paling kita butuhkan. Karena pada akhirnya yang paling diingat bukan seberapa sibuk kita, tapi seberapa sering kita hadir untuk keluarga. Semoga kehangatan yang sama juga ada di keluarga kalian ya. Bukannya sibuk cari kerja, malah main terus sama kucing. Sudah mau 1 bulan menjadi pengangguran, rutinitas lebih sering main sama kucing di rumah. Kadang kelihatan santai, tapi jujur rasanya aneh juga. Biasanya pagi seperti ini siap-siap untuk berangkat kerja. Ada pemandangan unik, ini anak kok fokus banget di HP ya? Oh ternyata dia lagi nonton Dracin. Siangnya saya cek lagi klaim JHT dari 15 tahun bekerja ini. Ternyata statusnya masih sama, belum ada perubahan juga. Besok sih rencananya saya langsung datang ke kantor BPJS. Saya juga cek manfaat JKP, program bantuan untuk korban PHK. Syaratnya harus aktif melamar kerja ke beberapa perusahaan. Saat ini sudah melamar ke 4 perusahaan dan 1 kali interview. Syaratnya untuk mengklaim manfaat berikutnya sudah tercapai. Jadi tanggal 12 nanti bisa klaim untuk manfaat yang kedua. Malamnya kita keluar ke Pasar Cipete, beli susu jahe hangat yang kita tahu manfaatnya banyak biar menjaga daya tahan tubuh tetap fit terus selama puasa ini. Pas pulang ke rumah, ternyata si baby akrab ini masih aja main. Energinya penuh terus, walau sudah malam. Akhirnya kita ajak aja main bareng kucing lagi. Pelajaran hari ini, hidup memang tidak selalu sesuai rencana. Tapi selama kita tetap bergerak, mengurus yang perlu diurus, dan tetap hadir untuk keluarga, fase sulit ini pelan-pelan pasti bisa dilewati. Setelah 30 hari tidak bekerja, saya sadar ternyata kehilangan pekerjaan bukan akhir dari cerita hidup. Hari ini, hari ke-30 setelah PHK. Sebulan terakhir, saya mencoba cerita apa adanya di sini. Tentang hari-hari yang kadang santai, kadang juga penuh pikiran. Tentang rutinitas baru yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan. Mulai dari lebih banyak waktu di rumah, main sama kucing, sampai hal sederhana melihat anak nonton Dracin di pagi hari. Hal-hal kecil yang dulu mungkin tidak sempat saya perhatikan. Hari ini juga sebenarnya saya masih mengurus beberapa hal. Seperti cek lagi proses klaim JHT, juga manfaat JKP yang memang sudah disediakan untuk korban PHK. Pelan-pelan semua tetap diurus, sambil terus ikhtiar mencoba melamar pekerjaan baru.
Perjalanan memang belum selesai, tapi 1 bulan ini memberi saya satu pelajaran penting. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana kita. Kadang kita dipaksa untuk berhenti dulu, untuk melihat hidup dari sudut yang berbeda. 30 hari terakhir ini juga memberi saya waktu yang lebih banyak untuk keluarga. Waktu yang dulu mungkin sering terlewat. Iya, karena terlalu sibuk bekerja. Cerita setelah PHK ini sebenarnya belum selesai. Justru mungkin baru mulai dari sini. Jadi mungkin setelah hari ini ceritanya bukan lagi tentang hari kesekian setelah PHK, tapi tentang perjalanan membangun hidup lagi pelan-pelan. Masih tetap cerita keseharian, masih tetap keluarga, masih tetap hal-hal yang sederhana. Karena ternyata disitulah kehidupan sebenarnya terjadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut perjalanan ini selama 1 bulan terakhir. Banyak yang memberi semangat, banyak juga yang berbagi cerita yang sama. Iya, kadang memang hidup tidak perlu selalu sempurna. Yang penting kita tetap berjalan, tetap melanjutkan hidup, dan tetap ada untuk keluarga. Terima kasih atas doa baiknya, dan tentu doa baik juga untuk kalian yang sama sedang berjuang untuk keluarga. Sukses selalu untuk kita semua.